Chapter 195. 6 buah tulang roh, persenjataan malaikat ilahi. TL oleh Piggy Battle. Melihat ekspresi seperti itu di wajahnya, ekspresi tenang Qian Rengsui segera menjadi sedingin es. Tapi, saat ini dia tidak mau menyalahkan ular Lens Douluo, dia buru-buru berkata, "Paman dia, cepat, lupakan aku, kumpulkan semua orang kita dan blokade istana, jangan biarkan mereka melarikan diri dengan Kaisar Sueye." Petik 2. Snake Lens Douluo ragu-ragu bertanya, lalu bagaimana dengan 7 harta karun genteng klan? Qian Rengsui dengan datar menjawab, jangan repot-repot, begitu kita bisa melepaskan Kaisar Sueye atau mengkonfirmasi kematiannya, maka kita akan memiliki kesempatan. Sue Qinghe harus mewarisi tahta atau kita akan gagal. Petik 2. Aula Roh masih memiliki 2 judul Douluo lainnya yang ditempatkan di istana. Selama mereka mengendalikan sejumlah besar Master Roh untuk memblokir istana, tidak mungkin Tang San melarikan diri dari halaman istana. Satu-satunya hal yang tidak berani dikatakan ular Lens Douluo kepada Qian Rengsui adalah berapa lama waktu telah berlalu sejak dia pingsan. Snake Lens Douluo mengangguk dan terbang dalam sekejap mata, meninggalkan Qian Rengsui di belakang. Melihat sosoknya yang menghilang, Qian Rengsui jatuh ke lantai seolah-olah kehilangan semua kekuatannya. Bergumam, saya harap kita masih bisa melakukannya. Tang San, apakah kamu benar-benar akan menjadi kutukan bagi keberadaanku? Ketika kemenangan sudah dalam genggaman tanganku, kau masih berhasil membuatku begitu banyak kesulitan. Petik 2. Setelah beristirahat sebentar, warna perlahan kembali ke wajah Qian Rengsui. Melihat Porcupinefish Douluo yang diwarnai merah oleh darah tergeletak di sampingnya, dia nyaris tidak bisa bersatu dan sekali lagi mengenakan topeng Sue Qinghe. Mengumpulkan kekuatan roh malaikat yang tersisa, dia memfokuskannya pada ikan landak Douluo dan dirinya sendiri, perlahan mencoba untuk mengobati luka mereka. Setelah 1 jam, di bawah pengaruh roh malaikat Qian Rengsui, dia telah pulih lebih dari 50% dan ikan landak Douluo juga terbangun. Saat dia ingin kembali ke kamar kekaisaran, Snake Lens Douluo kembali. Paman Si, bagaimana? Qian Rengsui dengan cemas bertanya. Silong menjawab dengan ekspresi pucat, Tang San berhasil melarikan diri bersama Kaisar Sueye. Tapi, kami telah mengendalikan situasi di istana, 7 harta karun genteng klan masih belum menyadari gerakan kami dan masih terjebak di dalam kompleks mereka dan belum melarikan diri. Petik 2. Qian Rengsui terhuyung sesaat, cahaya di matanya memudar. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, hanya satu kerugian dan kami kehilangan segalanya. Snake Lens Douluo tidak bisa menahan diri dan berkata, Tuan Muda, istana masih dalam genggaman kita, dan terlebih lagi, Sueye sudah pasti akan mati karena racun. Selama kita secara terbuka menyatakan wafatnya Kaisar dan menggantikan tahta, itu masih belum terlambat. Petik 2. Qian Rengsui tersenyum pahit, kamu terlalu meremehkan Tang San, bagaimana dia bisa memberiku kesempatan? Tang San dan Dugubo sama-sama orang yang pandai menggunakan racun, terutama judul Douluo Dugubo, lagi pula dia sudah beberapa kali berhasil menyelamatkan nyawa Sueye dari racun tersebut sejauh ini. Bahkan jika mereka benar-benar tidak dapat menyembuhkannya, mereka setidaknya akan dapat menyadarkannya dan membuatnya mengingatkan masa. Fakta bahwa mereka membawa Sueye pergi membuktikan dengan tepat bahwa, mereka mungkin yakin bisa menyembuhkan Sueye. Jangan lupa, di dalam Akademi Shrek, masih ada sekitar 1.000 siswa dan 2.000 guru roh dari keluarga kerajaan. Dengan 3.000 orang ini dan Sueye King, ketika mereka sekali lagi berbaris untuk mengambil alih istana, menurut Anda apa yang akan dilakukan oleh para guru roh yang berafiliasi dengan mereka di istana? Kehendak jelas segera berbalik pada kita, meskipun jumlah orang yang kita bawa dari Aula Roh tidak sedikit tetapi kita pasti tidak dapat bertempur di dalam pekarangan kerajaan Dou Empire karena kedua belah pihak pasti akan mengalami kerugian besar, terlebih lagi final pemenang bahkan mungkin bukan kita. Petik 2. Silong menggertakkan giginya sebelum berkata, Tuan Muda, mengapa tidak biarkan sedikit dari kami orang tua pergi menguji air? Tidak ada pertumpahan darah. Lagi pula, kami masih memiliki 3 petarung level Til Douluo. Kami hanya perlu melihat apakah kami dapat memilih Sueye yang akan memberi kami kendali penuh atas situasi di sini. Petik 2. Qian Rengsui menggelengkan kepalanya, Paman Si, ini sudah terlambat, selama waktu normal ini tidak akan menjadi masalah. Tapi sekarang setelah Tang San menyelamatkan Sueye, bukankah menurutmu dia akan terlindungi dengan baik? Pergi menyebarkan perintah saya,
memobilisasi semua orang dari Spirit Hall dan 2000 Spirit Master di istana. Malam ini kita akan bergerak melawan 7 harta karun genteng klan. Meskipun kita mungkin kalah hari ini, mari kita gunakan 2000 Master Roh sebagai umpan meriam dan musnahkan mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka hidup karena mereka pasti akan seperti memelihara harimau, bahkan lebih banyak masalah di masa depan. Petik 2. Dari kata-kata Qian Rengsui, Silong menyadari dengan cemas bahwa dia akan melepaskan rencananya setelah bertahun-tahun. Tuan muda, Anda telah merendahkan diri di istana kerajaan Dou Empire selama bertahun-tahun. Apakah Anda benar-benar hanya akan pergi? Menyerahkan semuanya seperti ini. Petik 2. Qian Rengsui menarik napas dalam-dalam, dia telah bersembunyi selama 20 tahun. Meskipun dia telah menjaga dirinya dengan baik, usianya tidak jauh dari Sue Qinghe. 10 tahun terbaik seorang gadis semua terbuang percuma saat menyamar, dia harus menggunakan teknik transformasi khusus setiap hari untuk mengubah fisiknya agar tampil sebagai laki-laki. Gagal begitu saja, bagaimana mungkin dia bisa pasrah pada fakta seperti ini? Namun, meskipun Qian Rengsui adalah seorang wanita, dia dipenuhi dengan harga diri dan harga diri, dia tahu dengan jelas situasi saat ini. Meski dia tidak mau mengakuinya, tapi kali ini kehilangannya dari Tang San. Saat ada masalah, kami perlu mengambil keputusan dengan cepat dan tegas. Paman, dia pergi dan menyampaikan perintah saya. Setelah kita menghancurkan klan Ubin mengkilap 7 harta karun, kita akan segera meninggalkan kota. Kami masih akan memiliki banyak peluang setelah hari ini. Mengepalkan giginya, Qian Rengsui melirik ke arah Akademi Shrek, menghisap dalam-dalam udara yang sama sekali tidak bersih ini. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang saingan seumur hidup yang tampan itu. Setelah meninggalkan istana, Tang San tiba-tiba menyadari sesuatu sebelum berbalik untuk bertanya pada Flander di belakangnya, Kepala Sekolah Flander, berapa banyak orang yang berjaga di luar akademi? Apakah mereka orang-orang dari keluarga Kekaisaran Heavendou? Atau apakah mereka dari Spirit Hall? Petik 2. Flander menjawab, mereka seharusnya bukan orang-orang keluarga Kekaisaran Heavendou. Kami secara khusus meminta pelatihan Spirit Masters keluarga Kekaisaran di Akademi untuk memverifikasi mereka. Itu bukan orang mereka, sekitar 1000 atau lebih. Petik 2. Murid Tang San sedikit menyusut, Qian Rengsui memang tidak berbohong padaku. Penatua Yang Wudi, bisakah ke Old Freak kembali ke Sekte Tang dan segera memulai perawatan pada Kaisar Sueye? Kepala Sekolah Flander, Grandmaster dan Guru Erlong, kalian bertiga kembali ke akademi dan mengumpulkan beberapa guru roh yang lebih kuat. Saya akan membawa beberapa orang dari Sekte Tang ke akademi dan kita kemudian dapat melakukan serangan 2 arah pada orang-orang balai roh di sana. Petik 2. Sebenarnya, Yang Wudi saja sudah cukup untuk membawa Kaisar Sueye kembali ke Sekte Tang. Namun, Kaisar Sueye adalah orang yang terlalu penting sehingga dia ingin Dugu Bo ada, jadi kecuali mereka bertemu lebih dari 2 judul Douluo mereka akan baik-baik saja. Flander mengerutkan alisnya dan berkata, Tang San, apakah ini tidak terlalu berisiko? Murid-murid di akademi tidak semuanya kuat, menambahkan orang-orang dari 4 sekolah elemen dan para guru, kami hampir tidak memiliki sekitar 500 orang. Petik 2. Tang San menjawab, Qian Rengsui sebelumnya berkata, kali ini mereka membawa total sekitar 3000 orang dari Aula Roh. 2000 dari mereka bersama dengan 2000 lainnya dari keluarga kekaisaran mengendalikan 7 harta karun genteng klan. Judul Douluo yang mereka bawa selain 2 yang sudah kita tangani juga keduanya ditempatkan di sana. Dengan kata lain, 1000 atau lebih Master Roh di dekat akademi kami seharusnya tidak memiliki siapapun di level judul Douluo, jadi ini sebenarnya adalah kesempatan yang sangat bagus bagi kami. Sekte Tang memiliki sekitar 1000 Master Roh yang dipimpin oleh 4 single klan atribut, meskipun masing-masing klan atribut tunggal memiliki kekurangannya sendiri, mereka saling melengkapi dengan baik. Terlebih lagi, dengan 3 Spirit Doulos untuk memimpin mereka, kekuatan bertarung kita pasti tidak akan kalah dengan mereka. Kami juga memiliki guru yang kuat dari akademi dan Anda semua yang memiliki kemampuan bertarung tidak lebih rendah dari judul Douluo, mengalahkan mereka pasti tidak akan menjadi masalah. Petik 2. Flander berkata, kalau begitu mengapa tidak membawa Kaisar Sueye saja juga? Dengan dia di sekitar, saya yakin kita akan bisa meyakinkan para Spirit Masters dari pihak keluarga kekaisaran. Petik 2. Tanpa menunggu Tang San berbicara, Grandmaster sudah membantah ide Flander, itu tidak mungkin, lihat kondisi Kaisar sekarang,
melihat dia diracuni seperti ini kemungkinan besar akan memberi mereka ide yang salah. Mata Tang San berkedip dengan ragu-ragu dan setelah jeda dia menghela nafas, lupakan, biarkan saja. Kita harus kembali ke akademi bersama. Mendapatkan Master Roh itu dari sana seharusnya sudah cukup, bagaimanapun juga kita masih perlu mempertimbangkan kerusakan yang akan diderita anggota Sekte Tang, sayang sekali senjata tersembunyi kita belum siap. Petik 2. Mendengar kata-katanya, kelompok itu mengangguk ringan, kecuali Yang Wudi, tetapi meski begitu, di matanya ada sedikit tambahan ketika dia melihat Tang San. Namun, beberapa hal hanya ditakdirkan. Ketika mereka tiba di Akademi Shrek, tempat itu telah menjadi medan perang, dan yang mengejutkan adalah ada lebih dari 3.000 Spirit Master di sana yang tidak ada siswa dari Akademi Shrek. Untaian cahaya cemerlang menembus medan perang melalui kedua belah pihak. Satu sisi menderita kekalahan total dengan hampir 100 Master Roh yang tersisa saat diserang oleh pihak lain yang barisannya masih diisi dengan sekitar 2.000 Master Roh. Partai dengan hampir 100 Master Roh tersisa adalah sisi Spirit Hall. Di tengah medan perang yang memimpin serangan di sisi lain adalah 2 Master Roh besar dengan 8 cincin roh yang bersinar terang dari tubuh mereka, memotong kelompok Spirit Hall seperti bulldozer. Master Roh di sebelah kiri tidak peduli sama sekali tentang pertahanan dan membiarkan semua serangan lawan mengenainya, sementara rekannya juga mengeluarkan gelombang demi gelombang serangan. Di antara beberapa ratus Master Roh, hanya 5 atau 6 yang nyaris tidak bisa menahan mereka. Namun, para Master Roh di sisi ini membentuk formasi yang hampir sempurna dengan kelompok 4 orang. Yang satu akan melesat masuk dan keluar mengganggu formasi musuh sementara yang lain berfokus sepenuhnya pada pertahanan dan 2 sisanya akan menyerang memaksa musuh mundur sambil meninggalkan banyak mayat di belakang. Musuh tidak memiliki kesempatan untuk menyakiti mereka karena pertahanan yang sangat kuat yang disiapkan oleh orang yang berfokus pada pertahanan. Selama mereka tidak lebih dari 10 tingkat lebih tinggi, musuh tidak memiliki kesempatan untuk melukai mereka. Para guru roh yang terus berkembang ini semuanya berasal dari Sekte Tang, dan merupakan orang-orang dari 4 klan atribut tunggal. Mereka datang ke sini atas perintah Bai He. Begitu mereka tiba, mereka bertemu dengan 1.000 atau lebih guru roh dari Spirit Hall dan ketika mereka sedang mempertimbangkan apakah akan menyerang tiba-tiba 2.000 atau lebih guru roh muncul di sisi lain. Begitu Titan melihat kemampuan roh yang mereka gunakan, dia segera memberi perintah untuk menyerang karena orang lain yang secara bersamaan menyerang Master Roh dari Aula Roh memancarkan pelangi cahaya yang menyilaukan yang dimiliki oleh satu-satunya pendukung tambahan terkuat, Alat Roh Klan, 7 Harta Karun Genteng Klan. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa ada begitu banyak Master Roh Klan Ubin Kaca Harta Karun di sini, melihat Tang San ini tidak dapat melepaskan kesempatan di depan matanya, tanpa mengatakan apa-apa lagi, Grandmaster, Flander dan Liu Erlong terbang ke keributan, sementara Yang Wudi kembali ke kamp Sekte Tang dan memerintahkan anggota klan penghancurnya, meninggalkan Dugu Bo untuk melindungi Tang San dan Kaisar Sui Ye yang nyaris tidak bertahan. San Pao yang berubah sekali lagi muncul, di bawah dukungan 20 cincin roh dia melepaskan keterampilan yang belum pernah dilihat sebelumnya dan benar-benar merobek garis pertahanan terakhir dari kamp Balai Roh. Dengan sisik emasnya melepaskan sinar menyilaukan yang mirip dengan matahari, Luo San Pao membuka rahangnya dan mengisap seolah-olah dia adalah seekor paus besar yang dengan rakus melahap udara di sekitarnya menyebabkan perutnya tiba-tiba membengkak. Dalam sekejap dia telah mengembang seperti landak ikan Douluo dan menjadi bola raksasa. Jika dia ada di sini, bahkan dia akan pucat dibandingkan dengan San Pao. Meskipun telah berubah menjadi bola, itu sama sekali tidak terlihat bodoh saat terbang dalam busur di udara, menyelaraskan pantat besarnya dengan Master Roh yang tersisa dari sisi Spirit Hall. Ledakan. Tang San menatap dengan mulut ternganga ke kabut kuning keemasan besar yang berbahaya yang tiba-tiba meletus dari pantat Luo San Pao. Udara bergetar seperti guntur selama 300 meter dari Luo San Pao memukau semua guru roh yang terperangkap di awan. Kemanapun kabut pergi, semua guru roh runtuh seperti gandum selama panen. Inilah angin pemecah sejati seperti guntur yang menghantam, mengguncang langit dan membelah bumi Luo San Pao. Tang San masih bisa mengingat dengan dalam apa yang dikutuk Grandmaster beberapa tahun yang lalu. Luo San Pao yang sekarang menyerupai naga emas benar-benar bisa melepaskan kekuatan mengerikan dari kentutnya. Pertarungan yang tersisa tidak memiliki ketegangan lagi, 1.000 atau lebih Master Roh di Spirit Hall benar-benar dikalahkan. Mungkin karena kebencian terpendam dari 7 harta karun Genteng Klan setelah pertarungan selesai, jumlah Master Roh yang masih hidup dari sisi Balai Roh kurang dari 30% dan semuanya diambil sebagai tahanan.
Sementara yang tersisa yang telah meninggal diperlakukan sebagai bagian pengembalian dari hutang untuk pembantaian di 7 harta karun genteng klan. Di akhir pertarungan, 4 tetua sekte Tang kembali ke sisi Tang San, dengan sedikit membungkuk, pemimpin sekte. Terlepas dari apakah Yang Wudi yang terakhir bergabung atau 3 lainnya, ada kegembiraan yang sulit untuk disembunyikan di wajah mereka. Sudah berapa tahun, sejak klan Langit Jernih menutup pintunya, menyebabkan 4 klan atribut tunggal menderita penindasan di dunia Master Roh, orang yang memaksa klan Langit Jernih bersembunyi adalah Spirit Hall. Setelah pertarungan hari ini dan diberi kesempatan untuk melenyapkan lawan, mereka akhirnya bisa merasa nyaman untuk sementara waktu. Tang San dengan tersenyum berkata, saya harus berterima kasih kepada para tetua atas kerja keras Anda, bagaimana korban di pihak kami. Titan berkata sambil tertawa, haha, kami memiliki sangat sedikit korban, kebanyakan hanya luka kecil, kami hampir tidak mengalami luka berat. Sejujurnya kami mendapatkannya dengan cukup mudah. Ketika kami sampai di sini, orang-orang dari 7 harta karun genteng klan baru saja memulai pertarungan mereka dengan orang-orang Spirit Hall. Tanpa bertanya kami bisa menebak apa yang sedang terjadi, mereka mengambil peran penyerang utama sementara kami hanya menghalangi orang-orang Spirit Hall dan mencegah pelarian mereka. Selain itu, kami memiliki badak tua dan orang-orangnya yang kulitnya sekeras tembok beton, jadi kecuali kami benar-benar kalah, kerugian kami tidak akan pernah terlalu besar. Petik 2. Seperti yang dia katakan, di antara 4 klan, klan kecepatan memainkan peran melecehkan musuh, sementara klan pertahanan fokus pada pertahanan, akhirnya klan kekuatan dan klan penghancur fokus pada serangan yang menyelesaikan formasi indah ini. Selain itu, 4 patriark klan atribut tunggal sudah menjadi pejuang berpengalaman, melihat klan Ubin berkilau harta karun 7 yang kesal berusaha mati-matian untuk membunuh. Mereka juga telah memerintahkan anak buah mereka untuk fokus melindungi diri mereka sendiri lebih dari mencoba membunuh musuh. Dengan demikian, wajar jika kerugian yang diderita lebih rendah. Bai He sedikit malu berkata, pemimpin sekte kami menunggu hukuman Anda, kali ini kami tidak berhasil memprediksi terlebih dahulu Spirit Hall, itu adalah kesalahan kami. Tang San menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Paman, bagaimana aku bisa menyalahkan kalian semua? Kalian semua baru saja memasuki kerajaan Dou Empire, dan jika saya tidak salah, para guru roh dari Spirit Hall ini datang melalui saluran rahasia dan mungkin ada di sini bahkan sebelum kalian semua tiba di kerajaan Dou Empire. Petik 2. Bai He mengangguk dan berkata, kesalahan seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Suaranya penuh dengan tekad. Pada saat ini, ada juga 5 orang yang sedang menuju ke arah mereka. Memimpin mereka adalah pemimpin klan 7 harta karun genteng Ning Fengzi. Di belakangnya adalah Bon Douluo Gurong dan pedang Douluo Chen Xin yang telah kehilangan lengan kanannya dan beberapa kekuatan bertarungnya. Akhirnya di belakang mereka adalah Oscar dan Ning Rongrong. Dalam pertarungan ini, kerugian yang diderita oleh 7 harta karun klan Ubin mengkilap juga tidak terlalu besar. Dengan kehadiran Ning Fengzi dan 2 judul Douluo, bagaimana mungkin kelompok Master Roh itu bersaing dengan klan nomor 2 di benua? Paman Ning, Tang San yang sudah agak pulih dengan cepat pergi untuk menyambut Ning Fengzi. Ning Fengzi tersenyum dan berkata, pemimpin sekte Tang, terima kasih banyak atas bantuan Anda yang memungkinkan kami untuk dengan mudah menghancurkan mereka. Meskipun itu adalah pernyataan sederhana, ini menunjukkan bahwa sekte Tang dan klan Ubin berkilau harta karun dianggap setara. Tindakan sederhana ini tidak hanya menunjukkan sikapnya tetapi juga memberitahu para tetua sekte Tang dan 7 harta karun genteng klan tentang hubungan mereka yang tidak saling mendominasi. Pada saat ini Ning Rongrong juga menyeret Oscar ke depan, haha, kakak ketiga, kamu tidak melihat ini datangkan. Tang San menjawab, tentu saja tidak. Saya mendengar dari Qian Reng Sui yang menyamar sebagai Sui King He bahwa Anda semua terjebak di istana oleh 2000 guru roh dari keluarga kekaisaran dan 2000 lainnya oleh balai roh. Bagaimana? Ning Fengzi berkata sambil menghela nafas, kita belajar dari kejadian sebelumnya. Bagaimana kita masih bisa ceroboh, kelinci yang cerdik membutuhkan 3 liang. Setelah membangun klan kami di istana, kami diam-diam telah membuat rute pelarian yang hanya diketahui Yang Mulia. Begitu kami mengetahui bahwa kami sedang terpojok, kami hanya menyisakan beberapa murid untuk mengalihkan perhatian mereka sementara kami segera melarikan diri. Saat kami bersiap untuk pergi ke Akademi Shrek, kami bertemu dengan orang-orang Spirit Hall ini, jadi kami mengambil tindakan terhadap mereka. Petik 2. Ketika 7 harta karun Glazet Tile klan pertama kali dihancurkan, sejumlah besar nyawa murid yang hilang adalah penyesalan terbesar Ning Fengzi.
jadi sebijaksana dia, bagaimana dia bisa membiarkan tragedi terulang. Pemimpin Sekte Tang, Anda menyebutkan sebelumnya bahwa Qian Rengsui menyamar sebagai Sue Qinghe. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Saya bisa menebak bahwa insiden ini terkait dengan Sue Qinghe, tapi saya tidak tahu detailnya. Petik 2. Tang San memberitahu semua orang di sini seluruh kejadian tentang bagaimana Yang Wudi, Du Gubo dan dirinya sendiri memasuki istana untuk mencoba dan memperlakukan kaisar tetapi akhirnya bertemu dengan Qian Rengsui dan dua judul Douluo. Setelah mendengar kata-katanya, wajah Ning Fengzi dipenuhi dengan keterkejutan, Sue Qinghe adalah penipu ulung. Tidak heran dia bisa mengambil tindakan terhadap kaisar. Apalagi dia sebenarnya seorang gadis. Penyamaran Qian Rengsui ini sangat dalam. Sebagai gurunya selama bertahun-tahun, saya tidak pernah mengetahuinya. The Spirit Hall benar-benar berusaha keras kali ini. Petik 2. Tang San berkata, Paman Ning, mari kita masuk ke akademi dulu. Memperlakukan kaisar lebih penting, selama kita bisa memperlakukannya maka kita akan bisa membicarakan 2000 Master Roh di akademi. Jika kita menambahkan Master Roh dari 7 harta karun klan Ubin Mengkilap dan Sekte Tang, kita akan bisa melawan Spirit Hall. Jadi untuk saat ini kami hanya perlu mengendalikan situasi. Petik 2. Ning Fengzi mengangguk setuju. Tanpa membuang waktu lagi, mereka memimpin para Master Roh yang ditawan kembali ke Akademi Shrek. Du Gubo dan Yang Wudi bekerja sama untuk menghalau racun di dalam Kaisar Sueye. Ning Fengzi, Flender, dan Grandmaster membahas rencana serangan balik mereka sementara Tang San pergi mencari tempat yang tenang untuk memulihkan diri. Di seluruh halaman Akademi Shrek termasuk semua siswa dari dua sekolah besar sudah memiliki total lebih dari 6.000 guru roh. Tetapi bahkan sekarang mereka tidak dapat mengambil tindakan secara terbuka, jika mereka menyerang balik sekarang, mereka harus menghadapi tentara kekaisaran dan hanya akan menciptakan lebih banyak kekacauan. Selama Kaisar Sueye tidak mati, semuanya akan baik-baik saja. Itulah mengapa yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu. Selama masa penantian ini, Tang San sepenuhnya menunjukkan kecepatan pemulihannya yang luar biasa, lukanya semuanya telah disembuhkan pada saat dia kembali berkat tulang roh Kaisar Perak Biru di kaki kirinya, yang dia butuhkan untuk pulih hanyalah kekuatan rohnya yang pulih sepenuhnya setelah 4 jam pelatihan. Sekarang yang tersisa hanyalah kelelahan mental yang tersisa. Kecepatan pemulihan Serapim Spirit dan Qian Rengsui bahkan tidak bisa menahan lilin ke Tang San. Masih belum selesai. Tang San tiba di luar ruangan yang digunakan Yang Wudi dan Du Gubo untuk merawat Kaisar Sueye. Saat ini, semua orang penting juga berkumpul di sini. 7 pemimpin klan genteng kaca harta karun Ning Fengzi, Bon Douluo, Pedang Douluo, 4 tetua sekte Tang dan segitiga besi emas semuanya berjaga di sini. Bahkan jika itu adalah Bibi Dong dari Balai Roh, tidak mungkin baginya untuk membunuh Kaisar dalam situasi ini. Ning Fengzi menepuk bahu Tang San, tunggu saja, tidak ada kabar buruk juga bisa dianggap kabar baik. Saya percaya bahwa Yang Mulia pasti akan baik-baik saja. Selama dia baik-baik saja, maka kali ini pertempuran kita dengan Spirit Hall akan menjadi kemenangan kita, terlebih lagi, kita berhasil menyingkirkan tumor Qian Rengsui ini. Namun, konflik kekaisaran dan Spirit Hall secara bertahap muncul setelah ini, situasinya hanya akan bertambah buruk. Ngomong-ngomong, seberapa kuat Qian Rengsui? Petik 2. Tang San tanpa ragu menjawab, dia kuat, sangat kuat. Dia telah menyusup ke surga Dou Empire selama lebih dari 10 tahun dengan sabar menunggu seperti ular berbisa yang bisa pergi dalam waktu lama tanpa makan untuk mengintai mangsanya, tetapi begitu ia bergerak dengan kekuatan besar yang tak tertahankan. Tindakan Spirit Hall kali ini dapat dikatakan mengejutkan kami. Fakta bahwa kami berhasil menyelamatkan Yang Mulia sudah dapat dianggap beruntung. Dia sudah sangat kuat lebih jauh dia juga bertindak sangat tegas, jika bukan karena aktivasi cincin roh 100.000 tahun yang diberikan Xiao Wu padaku maka orang yang akan kalah adalah aku. Roh malaikat bersayap 6 miliknya terlalu menakutkan. Petik 2. Ning Fengzi menatap Tang San dengan heran, Serapim Spirit. Tang San menganggukkan kepalanya, itu adalah roh yang sangat kuat tetapi, karena sangat langka, bahkan Grandmaster tidak memiliki banyak penelitian tentang itu. Selain itu, roh Qian Rengsui hadir dengan kemampuan domain malaikat yang mampu memurnikan kekuatan roh dan kekuatan roh lawannya, mengurangi kekuatan mereka sekaligus meningkatkan kekuatannya sendiri. Jika hanya Serapim Spirit yang mampu membuatnya sekuat ini, maka kecuali saya melatih Twin Spirit saya ke tingkat tertentu,
saya tidak akan bisa mengalahkannya di masa depan. Di permukaan tampaknya dia sebagai spirit sage memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dariku, tetapi, aku memiliki 4 tulang roh yang 2 di antaranya berasal dari monster roh 100.000 tahun dan dalam kondisi ini aku hampir tidak menang. Ini benar-benar menunjukkan betapa kuatnya spiritnya. Petik 2. Ekspresi Ning Fengzi tiba-tiba menjadi serius. Paus tertinggi Aula Roh sebelumnya juga memiliki Serapim sebagai rohnya dan Qian Rengsui mewarisi rohnya ini. Tapi, ketika aku masih mengajarinya, jiwanya pasti angsa keluarga Kekaisaran Heaven Dou, dan terlebih lagi, aku bisa memastikan bahwa dia hanya memiliki 5 cincin roh. Jadi apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia juga pengguna Twin Spirits? Petik 2. Dia menggunakan penyamaran, kata Grandmaster dari samping. Tidak akan ada Twin Spirit Master yang melatih semangat mereka dengan sia-sia. Angsa dan roh malaikat sudah memiliki beberapa kesamaan, perbedaannya hanya terletak pada jumlah sayap. Jika Qian Rengsui bisa menyamar sebagai Sui King He, dia akan mempersiapkan dirinya dengan baik dengan hal-hal lain juga. Xiao San, ketika kamu mengatakan dia tidak memiliki tulang roh, kamu salah. Saya memperkirakan bahwa dia akan memiliki setidaknya 1 tulang roh dan itu berumur hampir 100.000 tahun. Tulang roh ini harus menjadi salah satu yang memberinya kemampuan untuk menyamar. Tetapi karena Anda menyebutkan bahwa dia masih membutuhkan topeng, itu berarti tulang roh tidak 100.000 tahun satu. Jika tidak, dia tidak perlu menggunakan topeng seperti itu dan akan dapat sepenuhnya memanipulasi fisiknya padanya, ingin. Ning Fengzi yang terkejut bertanya, ada kemampuan seperti itu. Jika itu digunakan untuk melakukan pembunuhan, bukankah itu sangat mengerikan? Petik 2. Grandmaster mengangguk dengan serius, Qian Rengsui ini benar-benar menakutkan. Pemimpin sekolah Ning, apakah sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun memiliki informasi tentang ini? Jika dia adalah keturunan dari paus tertinggi sebelumnya, Anda harus memiliki beberapa catatan tentang ini kan? Petik 2. Ning Fengzi berpikir sejenak sebelum berkata, seingatku ada satu catatan tentang paus sebelumnya yang menyebutkan seorang putri yang meninggal. Berdasarkan waktu pencatatannya, Qin Rengsui diperkirakan berusia sekitar 29 tahun. Kurasa sang pangeran pasti telah menemui ajalnya cukup awal sejak dia bertindak sebagai pangeran selama lebih dari 10 tahun. Untuk dapat mencapai peringkat 70 lebih pada usia 29 dia benar-benar tidak kurang jenius dibandingkan dengan Tang San. Grandmaster, saya masih tidak mengerti, kenapa saya belum pernah mendengar tentang tulang roh penyamaran khusus yang Anda bicarakan. Petik 2. Ekspresi Grandmaster menjadi lebih kaku saat dia berkata, bahkan ini aku hanya tahu karena Bibi Dong memberitahuku tentang itu. Dia menyebutkan sebelumnya kepada saya bahwa di dalam Aula Roh ada satu set 6 tulang roh yang hanya bisa digunakan oleh seseorang dengan roh serapim telah diturunkan selama 1000 tahun. Setiap bagian adalah tulang roh berusia 99.999 tahun yang hanya berjarak sedikit dari tulang roh berusia 100.000 tahun. Jika seseorang mampu menggunakan seluruh rangkaian 6 tulang roh, mereka akan melepaskan kekuatan yang setara dengan rangkaian tulang roh berumur 100.000 tahun dan menjadi eksistensi seperti dewa. Set 6 bagian ini disebut persenjataan malaikat. Petik 2. Karena ini tidak pernah disebutkan kepada Tang San yang terkejut sebelumnya, Tang San bertanya, Grandmaster, mungkinkah ada kesulitan dalam menggunakan rangkaian tulang roh ini? Grandmaster menganggukkan kepalanya sambil berkata, kondisi yang diperlukan untuk menggunakan rangkaian tulang roh ini sangat tinggi. Tidak hanya Master Roh harus memiliki roh malaikat bersayap 6, dia juga membutuhkan bakat yang cukup untuk dikenali oleh tulang roh. Berdasarkan penilaian saya Paus Agung sebelumnya yang meninggal oleh tangan ayahmu menghadapi masalah ini dengan kekuatannya. Meskipun dia memiliki roh serapim, ketika dia menghadapi ayahmu dia paling banyak hanya menjadi judul Douluo atau hanya roh Douluo. Terlebih lagi domain angelik yang Anda bicarakan juga dinetralkan oleh domain Dead God ayah Anda. Juga saya dapat memastikan bahwa dia memiliki tidak lebih dari 3 bagian dari set tulang roh, pada kenyataannya itu mungkin hanya 1 atau 2. Dalam hal bakat dan bimbingan terpendam, Qian Rengsui ini tentu lebih unggul dari paus tertinggi sebelumnya. Saya juga dapat memastikan bahwa ketika set 6 tulang roh ini diperoleh, itu akan menciptakan armor tulang roh seperti yang muncul pada Anda sebelumnya dan begitu itu terjadi kekuatan yang dilepaskan akan menjadi sesuatu yang bahkan tidak dapat kita bayangkan. Dia mungkin akan menjadi setara kepada Tuhan. Petik 2. Tang San berkata, Qian Rengsui memang berbakat dan juga tanggap.
Begitu dia mendapatkan set penuh tulang roh dan mulai bekerja bersama dengan Bibi Dong, bukankah kita akan? Grandmaster menggelengkan kepalanya, ingin mendapatkan persenjataan malaikat suci penuh tidaklah sesederhana itu. Pada dasarnya, untuk menyerap tulang roh terakhir, kamu harus mencapai peringkat roh 100. Ning Fengzi sekali lagi terkejut dan bertanya, peringkat roh 100. Itu tentu saja merupakan persyaratan yang ketat. Ini hanya sesuatu yang ada dalam legenda sepanjang sejarah Master Roh. Setelah mencapai peringkat 90 naik setiap peringkat tambahan sangat sulit, kesulitan sekali lagi meningkat tajam setelah peringkat 95, saya hanya dapat membayangkan betapa sulitnya untuk menembus peringkat 99. Petik 2. Tapi aku tahu. Suara rendah yang mengucapkan tiga kata ini langsung menarik perhatian semua orang. Kata-kata ini diucapkan oleh selain Chen Xin pedang Douluo satu tangan. Melihat pedang Douluo ini, perasaan heran muncul di Tang San. Chen Xin tampaknya menjadi lebih diam dari sebelumnya. Seolah-olah dia telah menghilang ke dalam debu tak berbentuk di udara yang hanya memperdalam perasaan aneh yang dimiliki Tang San. Meskipun tampaknya dia telah kehilangan tangan kanannya yang paling berharga sebagai pendekar pedang, Tang San tidak dapat merasakan kekuatannya telah jatuh. Ketika dia pertama kali mulai berinteraksi dengan 7 harta karun genteng sekolah, Grandmaster telah memberitahunya bahwa pedang Douluo ini adalah orang yang paling menakutkan di seluruh sekte. Bahkan jika dia tidak memiliki dorongan Ning Fengzi, kekuatannya sudah sangat menakutkan dan dia adalah guru jiwa dengan kekuatan serangan terkuat. Roh uniknya, Judgment Sword adalah salah satu dari sedikit yang dapat dibandingkan dengan Clear Sky Hammer. Terlebih lagi dia sudah mencapai peringkat 96 dan dapat dikatakan bahwa hanya karena dia, Bon Douluo dan Ning Fengzi bersama-sama berdiri melawan 4 judul Douluo lainnya sehingga sekolah 7 harta karun genteng dapat menghindari nasib seperti klan naga petir biru. Meskipun Ning Fengzi dapat meningkatkan hingga jumlah yang mengerikan 100%, ini hanya di atas kertas. Secara realistis bahkan ketika ditingkatkan, 1 judul Douluo masih akan mengalami kesulitan melawan 2 judul Douluo. Terutama karena lawan dapat memilih untuk fokus pada Ning Fengzi untuk memutuskan rantai pendukung, tetapi meskipun demikian, pedang Douluo dan Bon Douluo berhasil mengalahkan 4 judul Douluo yang kuat, membuktikan bahwa keduanya masing-masing harus secara signifikan lebih kuat daripada salah satu dari mereka, 4 judul Douluo lainnya. Jadi, ketika Chen Xin mengucapkan 3 kata itu, tidak ada yang hadir meragukannya. Di antara orang-orang yang hadir, dia adalah satu-satunya yang telah melampaui peringkat 95. Bab 196. Peringkat 99 Gelar Douluo. TL oleh Bagelson, Burung Hantu 404. Tatapan Chen Xin menyapu semua orang, kekuatan roh yang melampaui peringkat 95, dapat dianggap sebagai titik balik untuk gelar Douluos. Antara peringkat 91 hingga 95, meskipun kesenjangan kekuatan roh tidak sedikit, mereka masih bisa dibuat-buat, karena dengan mengandalkan kualitas roh, tulang roh, dan kemampuan roh. Namun, jika salah satu dari 2 gelar Douluo yang berperang telah melampaui peringkat 95, maka situasinya akan berubah. Kekuatan roh peringkat 96 gelar Douluo lebih kuat dari peringkat 95 gelar Douluo sebesar 20%. Mata Grandmaster berkilat, cahaya kegembiraan dan semangat tiba-tiba muncul. Setelah mempelajari roh seumur hidup, pengalaman dari kekuatan tingkat atas di antara para master roh seperti Sword Douluo sangat penting. Namun, ketika kekuatan roh peringkat 96 lebih kuat dari peringkat 95 sebesar 20%, itu tidak dapat dibuat dengan kualitas roh, tulang roh atau kemampuan roh normal. Kecuali 2 kemampuan roh peserta memiliki kesenjangan penting, peringkat 96 judul Douluo harus benar-benar mengalahkan judul Douluo yang berada di bawah peringkat 95. Lalu, bagaimana dengan kesenjangan antara peringkat 97 judul Douluo dan peringkat 96 judul Douluo? Pedang Douluo Chen Xin memandang Ning Fengzi, yang mengangguk padanya. Peringkat 97 kekuatan roh judul Douluo lebih kuat dari peringkat 96 judul Douluo dengan 20% lainnya. Mendengar ini, bahkan kekuatan yang hadir tidak bisa menahan nafas. Bon Douluo memaksakan senyum, karena itu, selama bertahun-tahun, saya selalu ditekan oleh orang ini. Saya telah mencapai peringkat 95 selama 10 tahun, tetapi masih tidak membuat kemajuan sama sekali. Melihat rekannya, ada seutas senyum tipis muncul di wajah Chen Xin. Setelah peringkat 95, setiap peningkatan peringkat tidak akan hanya akumulasi kekuatan roh, tetapi juga pemahaman.
Selain itu, karena setiap orang memiliki roh yang berbeda dari orang lain, apa yang harus mereka pahami juga akan berbeda. Tidak ada yang bisa memberikan pengalaman untuk membantu orang lain meningkat. Akumulasi kekuatan rohmu sudah cukup, hanya kekurangan titik terakhir dari pencerahan mendadak. Gurong menghela nafas, 99% kerja keras ditambah 1% bakat sama dengan kesuksesan. Tetap saja, yang lebih penting, adalah 1%-nya. Dalam hal pemahaman, aku lebih rendah darimu. Chen Xin berkata, karena kamu tidak berpikiran tunggal sepertiku. Tang San mendengarkan dengan tenang, dan percakapan antara kekuatan ini akan membawa manfaat besar kultivasinya di masa depan. Grandmaster merenung dan berkata, jadi, dengan kata lain, peringkat 97 judul Douluo lebih kuat dari peringkat 95 judul Douluo hingga sekitar 50%. Dan menurut kontras kekuatan, peringkat 97 judul Douluo dapat mengatasi dua peringkat 95 judul Douluo secara bersamaan. Seutas cahaya persetujuan muncul di mata Chen Xin. Apa yang dia ungkapkan, adalah ide yang tepat, terlepas dari pembatasan bersama antara roh dan kemampuan roh, mempertimbangkan kekuatan roh secara eksklusif, itu benar. Lebih dari peringkat 95, kesenjangan peringkat akan sama dengan jarak antara surga dan bumi. Kesenjangan antara peringkat 97 dan peringkat 98 dari kekuatan roh awalnya mencapai 30%, sedangkan kesenjangan antara 98 dan 99 bahkan mencapai 40%. Dengan kata lain, peringkat 99 judul Douluo dapat mengatasinya dengan setidaknya 4 gelar Douluo di bawah peringkat 95. Grandmaster mengangguk, benar-benar tenggelam dalam refleksi yang tenang, berdasarkan perhitungan seperti itu. Maka, kekuatan roh dari peringkat 99 judul Douluo lebih dari peringkat 95 judul Douluo dengan 2,6 kali. Dalam hal kekuatan roh saja, celah ini mirip dengan celah antara petapa roh dan raja roh. Bahkan 1 lawan 6 mungkin tidak menjadi masalah. Namun dalam praktiknya, mengingat semuanya adalah gelar Douluo dan kemungkinan memiliki 9 kemampuan roh yang dapat membatasi satu sama lain, peringkat 99 judul Douluo hanya dapat mengatasi 4 judul Douluo di bawah peringkat 95 secara bersamaan. Ning Fengzi tersenyum, Grandmaster pantas mendapatkan namanya. Oleh karena itu, di antara kekuatan tingkat gelar Douluo, ada sekitar 20 gelar Douluo yang diketahui sementara jumlah mereka yang bersembunyi di pegunungan atau hutan belantara tidak diketahui. Bakat bawaan tingkat pertama ditambah kesulitan setelah melahirkan, bekerja, akan memiliki kesempatan untuk mencapai kekuatan tingkat judul Douluo selama seseorang masih hidup. Namun, untuk mencapai lebih dari peringkat 95, hanya dengan bakat terbaik, atau dengan bakat unik seseorang dapat membuatnya. Paman Chen Xin berkata pemahaman mendadak adalah yang paling penting. Pada generasi muda, saya hanya melihat 7 iblis Shrek dan generasi emas dari Balai Roh memiliki bakat seperti itu. Jika Qian Rengsui itu benar-benar memiliki roh serapim, maka dia juga memiliki bakat seperti itu. Tiba-tiba, Tang San membuka mulutnya, Senior Chen Xin. Lalu apa jarak antara peringkat 99 dan 100? Pandangan Chen Xin jatuh pada Tang San, bertemu dengan mata biru jernihnya, saya tidak tahu. Mungkin ada kekuatan legendaris seperti itu di dunia Master Roh, tetapi mereka tidak pernah meninggalkan pengalaman mereka. Ayah saya diberitahu bahwa dia telah berusaha keras selama 30 tahun. Judul Douluo peringkat 99 ini meramalkan bahwa kesenjangan dalam kekuatan roh antara peringkat ke-100 dan 99 akan melampaui 100%. Lebih jauh lagi, ada kemungkinan cincin roh ke-10. Ini adalah kehidupan perdagangan untuk informasi, semua orang menjadi benar-benar diam. Di antara Master Roh yang hadir, selain Grandmaster, bahkan yang terlemah, 7 iblis Shrek, masih berada di sekitar peringkat ke-60. Sebagai seorang Spirit Master, siapa yang tidak ingin memiliki kesempatan untuk mendaki ke puncak suatu hari nanti? Melalui kata-kata Sword Douluo, mereka belajar betapa sulitnya itu. Tahun itu, saya berusia 72, saya sudah mencapai peringkat 92. Sejak itu, 24 tahun telah berlalu, sekarang saya berusia 96 tahun. Jika gelar Douluo yang mengalahkan ayah saya masih hidup, saya tidak tahu apakah dia berhasil menembus kemacetan terakhir. Grandmaster berkata, umur hidup orang biasa kira-kira 60 hingga 80 tahun. Jika seorang guru roh tidak mengalami kecelakaan,
tidak sulit untuk hidup sampai 100 tahun. Terutama guru roh tingkat tinggi. Sekali di tingkat judul Douluo, perpanjang hidup Anda selama 20 tahun lagi bukanlah masalah. Guru roh itu berada di peringkat 99, sangat mungkin dia masih hidup. Chen Xin menghela nafas, berkata, sayangnya, bahkan jika dia masih hidup, saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menantangnya seumur hidup saya. Ning Rongrong agak bingung berkata, kakek pedang, bukankah kamu membenci orang itu? Chen Xin menggelengkan kepalanya, berkata, ayahku meninggal dengan senyum di wajahnya. Aku pernah membencinya, tapi setelah benar-benar melampaui peringkat ke-95, aku mengerti. Setelah akhirnya di level ini, untuk bisa melawan lawan bahkan lebih kuat dari dirimu sendiri adalah keberuntungan terbesar. Tang San berkata, Senior Chen Xin. Jika saya tidak salah, meskipun Anda kehilangan lengan, level Anda masih sedikit meningkat. Mengapa Anda tidak memiliki kesempatan? Mata Chen Xin tiba-tiba meledak dengan cahaya murni, dan semua orang yang hadir menggigil. Dia menatap Tang San dalam-dalam, bagus. Bagus. Benar-benar pemuda yang heroik. Namun, apa yang saya katakan tidak salah. Dengan lengan saya hilang, bahkan jika saya mendapatkan beberapa pemahaman, vitalitas saya sudah terluka, dan itu akan sulit untuk maju sama sekali di masa depan. Saya tidak akan pernah bisa melampaui ayah saya. Semua orang yang hadir adalah orang-orang cerdas, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dengan implikasi dari apa yang dikatakan Chen Xin kepada Tang San. Pedang Douluo ini benar-benar membuat terobosan lain, mencapai peringkat 97 yang menakutkan. Ekspresi demam melintas di mata Tang San, Senior Chen Xin, apakah Anda tahu di mana orang itu? Tatapan Chen Xin menyapu semua orang, pada hari-hari itu, ketika ayahku menantangnya, dia adalah imam kepala Istana Penatua Balai Roh, penguasa Istana Penatua sebelumnya, kebanggaan satu generasi di Aula Roh, seorang pemimpin spiritual di akal sehat. Ketika Bibi Dong mengklaim posisinya, jika bukan karena dukungannya, dengan Bibi Dong masih sangat jauh dari tingkat judul Douluo, bagaimana dia bisa meyakinkan orang-orang? Udara sepertinya menjadi tebal. Murid setiap orang tampaknya berkontraksi. Bahkan Ning Fengzi yang mengetahui hal ini sejak lama, tanpa sadar memiliki ekspresi serius. Tang San sekarang tahu bahwa di dalam Spirit Hall yang dia pandang sebagai musuh terbesarnya, sebenarnya masih ada lawan seperti itu yang disembunyikan. Bagaimanapun, itu adalah keberadaan yang luar biasa yang telah menguasai dunia guru roh selama 1000 tahun. Tepat pada saat ini, pintu terbuka, aroma obat yang kuat menyebar dari dalam, menarik perhatian semua orang. Du Gubo adalah yang pertama meninggalkan ruangan. Dia tampak agak lelah, tetapi melihat tatapan penuh harapan semua orang, dia perlahan mengangguk. Yang Wudi juga meninggalkan ruangan setelah Du Gubo, wajahnya sangat pucat. Dia sebelumnya telah bertarung dalam pertempuran hebat, sekali lagi menghabiskan seluruh kekuatannya untuk mengobati racun selama beberapa jam, bahkan Master Balai Pengobatan ini sangat kelelahan. Dia berkata kepada Tang San, Tuan Sekte, saya ingin bertukar beberapa kata. Tang San dalam hati tersenyum kecut. Bahkan jika kamu ingin berbicara denganku sendirian, maka setidaknya temukan kesempatan bagus. Sekarang di depan Ning Fengzi, bagaimana dia bisa mendengarkan berita sendirian? Penatua Yang, tidak ada orang luar di sini, jika ada sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Yang Wudi tampak sedikit terganggu, kemudian menyadari bahwa pilihan lokasinya bukanlah yang terbaik. Tapi dia masih mengangguk, berkata, saya sudah membantu Kaisar Sueye untuk benar-benar menghilangkan racun. Namun, karena dia diracuni terlalu lama, organ-organnya telah mengalami kerusakan yang sangat serius. Saya telah menggunakan beberapa obat pendukung, tapi itu hanya bisa membantunya hidup selama 2-5 tahun lagi. Ning Fengzi mengerutkan kening, menghela nafas ringan, bagus kamu bisa menyelamatkan hidupnya. 2-5 tahun. Ai. Sepertinya kekaisaran harus mencari pengganti baru. Apakah Yang Mulia tahu? Yang Wudi menggelengkan kepalanya, aku belum memberitahunya. Dia sudah tidur sekarang. Dengan dukungan obatku, dia akan menjadi seperti orang normal besok, paling tidak agak lemah. Meskipun Ning Fengzi dalam hati cemas, khawatir saat ini tidak ada gunanya. Tanpa Kaisar Sueye, mereka pada dasarnya tidak dapat menyerang balik istana kekaisaran. Saat ini tidak perlu takut situasi berubah. Lagi pula, ada begitu banyak Master Roh berkumpul di sini.
Kecuali Qian Rengsui dapat mentransfer 10.000 Master Roh dalam sehari, tidak perlu khawatir tentang pertahanan di sini. Dan 10.000 Spirit Masters adalah jumlah yang sangat besar, para menteri kekaisaran bukanlah orang bodoh. Kepada siapa rusa itu akan jatuh masih di udara. Heaven Dao Empire bukanlah sekte Spirit Master, ia memiliki fondasi yang dalam, tabungan dari kerajaan besar benar-benar tidak dapat ditelan dengan mudah. Ini juga mengapa Aula Roh menggunakan cara seperti membuat Qian Rengsui berpose sebagai Sue King He, daripada serangan yang kuat. Tang San berkata, Penatua, orang tua aneh. Sudah melelahkan untukmu. Istirahat dulu sebentar. Yang Wudi dan Dugubo beristirahat, dan Ning Fengzi dan Tang San tenggelam dalam perenungan yang tenang. Jika Kaisar Sueye bisa bangun sekarang untuk kembali ke istana kekaisaran surga Dou bersama mereka, situasinya secara alami akan berada di tangan mereka. Tetapi jika waktu berlarut-larut, Qian Rengsui dapat menyebabkan segala macam kemungkinan perubahan saat menyamar sebagai putra mahkota. Menarik napas dalam-dalam, Ning Fengzi tiba-tiba mengangkat kepalanya, Tuan Sekte Tang, ikut aku. Sambil berbicara, dia berjalan menuju Roma di mana Kaisar Sueye pulih dari racun. Tang San bergegas mengejar. Ning Fengzi mengayunkan tangannya sambil lalu, menutup pintu di belakang mereka, langsung mencapai sisi tempat tidur. Kegelapan di wajah Kaisar Sueye sudah memudar, sebagai gantinya adalah pucat seperti salju, penampilannya layu dan kuyu. Dia tampak seperti lilin yang mati tertiup angin, sangat bertolak belakang dengan penampilannya yang bersemangat beberapa tahun lalu. Ning Fengzi memandang Tang San di sebelahnya, San kecil. Katakan padaku apa yang harus kita lakukan sekarang. Terus menunggu, atau pikirkan cara lain. Sekarang menghadapi Tang San sendirian, dia kembali ke bentuk alamat sebelumnya. Salah satunya adalah memikirkan cara untuk membunuh Yang Mulia, dengan begitu dia masih memiliki kesempatan untuk naik tahta. Hanya saja, untuk menghadapi 5.000 Master Roh kita untuk pertempuran nyata, baik ikan mati atau jaring terbelah, bahkan jika kita menang, itu akan menjadi kemenangan yang pahit. Ning Fengzi mendengarkan Tang San dengan seksama, lalu apa pilihan lain? Tang San berkata, kehancuran. Menyebabkan kehancuran sebanyak mungkin ke kota surga Dou. Terutama istana kekaisaran. Dengan vitalitas kekaisaran surga Dou terluka, Aula Roh akan memiliki peluang di masa depan. Bagaimanapun, Aula Roh sekarang sudah memegang kendali mutlak, dominasi di seluruh benua. Dikalahkan sekarang tidak berarti tidak akan ada peluang nanti. Jika saya adalah Qian Rengsui, saya pasti akan memilih opsi kedua ini. Dan jika Anda dan murid sekolah Ubin 7 Harta Karun tidak pergi istana kekaisaran, saya khawatir Anda akan menghadapi serangan mereka yang paling merusak. Ning Fengzi tampak puas pada Tang San, wajahnya menunjukkan sedikit senyuman, San kecil. Setelah Rongrong mewarisi sekolah Ubin 7 Harta Karun, Anda harus banyak membantunya. Tang San mengangguk, aku selalu menganggap Rongrong sebagai adik perempuan. Terlebih lagi ketika Oscar ada di sisinya. Ao kecil tidak kalah bijaksana dariku. Dengan pagoda Ubin 9 Harta Karun Rongrong, Ubin 7 Harta berlapis Ubin sekolah akan terikat untuk menjadi sekolah Ubin 9 Harta Karun di tangannya di masa depan. Ning Fengzi tersenyum, jika hari itu benar-benar datang, itu akan berkatmu. Baik, San kecil, pergilah keluar. Aku ingin menemani Yang Mulia sendirian. Tang San menatap kosong sejenak, tatapannya pada Ning Fengzi tiba-tiba menjadi aneh. Ning Fengzi tanpa daya menggelengkan kepalanya, anak bodoh. Terkadang, menjadi terlalu pintar bukanlah hal yang baik. Pergi. Ada sesuatu di mata Tang San saat dia melihat cahaya yang tak tergoyahkan di tatapan Ning Fengzi. Akhirnya berbalik untuk pergi, dia pergi dengan langkah yang agak sulit. Setelah 1 jam, pintu terbuka sekali lagi. Ning Fengzi memberitahu semua orang bahwa Kaisar Sueye sudah bangun, dan telah mengeluarkan dekrit untuk memanggil komandan penjaga kota surga Dou di sini. Ning Fengzi mengirim Bon Douluo secara pribadi. Kaisar Sueye saat ini tidak memiliki apa-apa, dan tentu saja tidak bisa menulis dekrit. Oleh karena itu, metode mengundang, ini agak sederhana dan langsung. 1 jam lagi berlalu, dan setelah Kaisar Sueye melihat komandan penjaga kota, dia segera memberikan serangkaian perintah, dan suasana di dalam kota surga Dou tiba-tiba menjadi tegang. Sekarang, Kaisar Sueye juga telah memanggil komandan dari 2.000 pelatihan Master Roh di Akademi Shrek. Sejauh ini, lebih dari 7.000 Master Roh di Akademi Shrek semuanya berkumpul. Di antara Akademi Shrek dan Akademi 4 Elemen,
kurang dari 100 guru dapat dikerahkan untuk bertarung. Adapun 2.000 siswa, semua kekuatan dengan suara bulat setuju untuk tidak membiarkan mereka berpartisipasi dalam operasi yang akan datang. Master Roh muda ini adalah masa depan dunia guru roh, dan juga masa depan kekaisaran surga Do, mereka tidak bisa hilang. Setelah Bondo Uluo yang dikirim Ning Fengzi untuk memerintahkan komandan penjaga kota untuk mengambil alih situasi umum kembali, dia membawa semua orang ke ruangan untuk memberi penghormatan kepada Kaisar Sueye. Kaisar Sueye sekarang sudah duduk. Tidak hanya pucat yang dilihat Tang San sebelum pergi, kulitnya bahkan kemerahan, seperti pria kuat di masa jayanya. Semua orang secara bersamaan membungkuk memberi hormat. Dengan status mereka di dunia Master Roh, bersujud tidak mungkin. Mata Kaisar Sueye mengungkapkan sedikit kekecewaan, saya berterima kasih kepada Anda semua karena telah datang membantu saya. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara, setelah saya meratakan pemberontakan, saya akan berterima kasih satu persatu. Kepala sekolah Ning, kita akan berangkat. Ning Fengzi mengangguk, melangkah maju untuk membantu Kaisar Sueye turun dari tempat tidur, meninggalkan ruangan tanpa memperhatikan tatapan kosong semua orang. Sekte Tang, Sekolah Ubin 7 Harta Karun, Keluarga Kekaisaran, 3 faksi Master Roh sudah menyiapkan kekuatan guru roh yang sangat besar lebih dari 5.000 dengan anggun meninggalkan Akademi Shrek, langsung menuju Istana Kekaisaran. Saat ini pasukan penjaga kota sudah dikirim, memblokade 4 gerbang kota Surga Do, dan juga mengirim 50.000 penjaga untuk mengelilingi Istana Kekaisaran. Tentara pertahanan kota sekarang berdiri di seberang penjaga Istana Kekaisaran, tidak ada pihak yang menyerah, tidak juga minggir. Tapi perintah yang diberikan Kaisar Sueye hanya untuk mengelilingi Istana Kekaisaran. Saat ini, dengan Kaisar yang muncul secara langsung, semuanya secara alami akan teratasi dengan sendirinya. Pada saat yang sama, 100 pejabat juga tiba di luar Istana Kekaisaran, setelah diberitahu oleh penjaga kota. Para penjaga Kekaisaran tidak berani lalai, buru-buru membuka gerbang besar istana, menyambut kembalinya Kaisar Sueye ke istana. Di bawah serangkaian perintah Kaisar, para penjaga bekerja sama dengan 5.000 Master Roh yang dia bawa kembali untuk mulai mencari di Istana Kekaisaran, untuk menangkap Qian Rengsui. Tang San dan Ning Fengzi secara berdampingan mencapai halaman sekolah Ubin 7 Harta Karun di dalam Istana Kekaisaran, sudah mengintai dengan hati-hati selama 1 jam. Semua jenis tanda telah menjelaskan bahwa Qian Rengsui dan 2.000 Master Roh yang dia bawa ke istana berada di dalam halaman sekolah Ubin 7 Harta Karun. Ekspresi Ning Fengzi sangat tidak sedap dipandang. Untuk membodohi orang, meskipun yang dia tinggalkan di sekolah semuanya adalah murid sekte luar Seven Treasure Glazed Tile School, masih ada lebih dari 100. Tidak perlu ditanyakan, ratusan Spirit Master ini sudah pasti mati secara tragis di tangan musuh. Menyerang. Ning Fengzi berteriak keras, lalu melayang ke arah dinding halaman dengan Bondo Uluo dan Sword Do Uluo. Segitiga besi emas dan kekuatan Sekte Tang juga menyerang secara bersamaan. Kekuatan seperti itu dibebankan ke depan, sudah sepenuhnya mengelilingi guru roh sekolah 7 Harta Karun berlapis ubin dan melonjak. Beberapa ratus Master Roh tipe terbang bahkan terbang langsung ke langit, terutama para murid dari Aula Kecepatan Sekte Tang, yang dengan cepat memahami posisi terbaik untuk mengintai. Namun, semua ini tidak berguna. Setelah semua orang memasuki sekolah Ubin 7 Harta Karun, yang mereka lihat bukanlah 2.000 musuh, tetapi lebih dari 2.000 mayat. Mayat 2.000 Master Roh yang berafiliasi dengan keluarga Kekaisaran Heaven Do, membela Istana Kekaisaran. Ning Fengzi terhuyung-huyung, mendapatkan kembali keseimbangannya dengan bantuan Bondo Uluo. Sesaat matanya merah. Dari lebih dari 2.000 mayat di tanah ini, selain 100 murid sekte luar Seven Treasure Glazed Tile School, sisanya adalah Master Roh rumah tangga Kekaisaran, mayoritas diasuh olehnya. Bahkan mungkin disebut kekuatan inti dari kerajaan Heaven Do. Faktanya, keluarga Kekaisaran Heaven Do hanya mengendalikan kurang dari 5.000 Spirit Masters. Setelah kehilangan hampir setengah seperti ini, kesenjangan kekuatan dengan Spirit Hall tidak diragukan lagi tumbuh lebih besar. Dengan hati-hati memeriksa mayat-mayat ini, tidak sulit untuk menemukan bahwa sebagian besar Master Roh ini terbunuh melalui serangan diam-diam. Tidak perlu bertanya, semua orang bisa mengerti cara Qian Rengsui menangani sesuatu. Di dinding gelap sekolah Ubin 7 Harta Karun, huruf-huruf besar ditulis dengan darah, "Tang San, kamu menang kali ini. Kita akan bertemu lagi." Itu ditandatangani dengan gambar darah malaikat yang hidup, 6 sayap berdarah membentang,
seolah-olah deklarasi perang terhadap Tang San. Apakah mereka benar-benar menang? Ekspresi Tang San sedingin es. Dalam arti strategis, kali ini mereka telah menghancurkan tahun-tahun perencanaan Qian Rengshui, dan tidak diragukan lagi memperoleh kemenangan. Tapi, yang telah mereka musnahkan hanyalah 1000 Spirit Hall Spirit Master, sedangkan Heaven Dao Empire telah membayar lebih dari 2 kali lipatnya. Kesenjangan dalam jumlah Spirit Masters terus terbuka lebih lebar. Setelah memeriksa keadaan di dalam sekte, pedang Dou Luo kembali ke sisi Ning Fengzi. Tuan sekolah, mereka melarikan diri dari istana kekaisaran melalui terowongan kami. Ning Fengzi menghirup beberapa suap dari udara berbau darah, mengatupkan giginya, bersihkan tempat kejadian. Di luar dugaan semua orang, Kaisar Sueye lah yang tenang. Setelah mengetahui tentang keadaan ini, Raja ini tidak menunjukkan ekspresi apapun, hanya memerintahkan Master Roh yang mati ini untuk dikubur dalam-dalam, bahkan tidak mengambil tindakan apapun terhadap kuil roh kota surga Dou. Tuan muda, keputusan Anda benar. Hanya saja, saya tidak mengerti bagaimana mereka bisa memulihkan Kaisar Sueye begitu cepat. Apakah Anda punya tebakan? Snake Lens Dou Luo Silong berkata sambil menghela nafas. Qian Rengshui sekarang telah memulihkan penampilan aslinya, tubuhnya yang ramping ditutupi jubah kuning muda, kulitnya kembali normal, aku juga tidak berharap mereka dapat kembali ke istana kekaisaran begitu cepat. Aku hanya berencana untuk kasus terburuk. Saya tidak akan bertaruh untuk berada di posisi yang menguntungkan. Porcupinefish Dou Luo yang masih pucat, belum pulih dari luka seriusnya, menghela nafas dari samping, Tuan muda. Peristiwa kali ini, bagaimana kita akan menjelaskan kepada paus tertinggi setelah kembali? Qian Rengshui meliriknya, semuanya ada padaku. Pertempuran ini baru saja dimulai. Jika musuh tidak dapat menahan satu pukulan pun, lalu apa gunanya? Tatapan tajam melintas di matanya. Tang San, saya akan kembali ke Spirit Hall dan mencoba menyerap bagian kedua dari persenjataan malaikat. Ketika kita bertemu berikutnya, aku ingin tahu apakah kamu masih bisa lepas dari tanganku. Memikirkan hal ini, dia mau tak mau menoleh untuk menatap kota surga Dou. Setelah tinggal di sini selama bertahun-tahun, semua yang seharusnya menjadi miliknya hilang. Meskipun dia menebus beberapa kerugian pada akhirnya, melukai kekaisaran surga Dou, dia masih dikalahkan secara strategis. Tetapi jika Anda menyelidiki tanggung jawab untuk semua ini, itu bukan hanya pada dirinya. Menurut rencana awalnya, dia akan menerima tahta surga Dou dengan mengikuti aturan. Bukankah Bibi Dong bersikeras untuk mengubah rencana ke depan, bagaimana dia bisa membangkitkan racun di dalam tubuh Kaisar Sueye secepat ini? Pada dasarnya tidak ada cara untuk mengekspos identitasnya. Kesabaran, tekad, ini selalu menjadi sifat terbesar Qian Rengshui. 5 hari kemudian, kota surga Dou sudah kembali tenang. Orang-orang biasa hanya merasa bahwa suasana di kota agak tegang selama beberapa hari terakhir, tetapi ini sekarang sudah kembali normal. Tetapi eselon yang lebih tinggi dari Heaven Dao Empire tahu bahwa perjuangan antara Kekaisaran dan Spirit Hall sekarang telah dimulai dalam arti yang sebenarnya. Dari peristiwa ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi kesempatan untuk rekonsiliasi antara kedua belah pihak. Semua kota surga Dou santai di luar tetapi ketat di dalam. Guru sekolah 7 ubin berlapis harta karun Ning Fengzi akhirnya didorong ke depan panggung oleh Kaisar Sueye, mengangkatnya sebagai penguasa negara kekaisaran. Bersama dengan Grandmaster, mereka mengendalikan semua Spirit Masters di dalam perbatasan kekaisaran. 2000 Master Roh rumah tangga kekaisaran yang awalnya berlatih di Akademi Shrek juga kembali ke Istana Kekaisaran. Grandmaster kemudian juga memasuki Istana Kekaisaran, melatih murid sekolah ubin 7 harta karun bersama dengan Ning Fengzi dan Master Roh rumah tangga kekaisaran ini. Istana Kekaisaran Surga Dou. Tang San membawa Xiao Wu duduk di seberang Grandmaster. Ini adalah kediaman Grandmaster di dalam Istana Kekaisaran. San kecil, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Grandmaster bertanya. Tang San berkata, tumor ganas dalam keluarga Kekaisaran Heaven Dou telah dieksisi. Kaisar Sueye telah menyatakan bahwa dia akan mendukung kami mengembangkan Sekte Tang dengan seluruh kekuatannya. Sekte Tang dapat dianggap telah melangkah ke kanan, lacak. Tahap selanjutnya adalah memproduksi massal semua jenis senjata tersembunyi. Saya bersiap untuk melakukan perjalanan kembali ke sekolah langit cerah. Sebagian untuk melaporkan keadaan di sisi ini, dan sebagian lagi untuk mengirim perajin surgawi Lou Gao ke sana, meminta pamanku untuk membantunya menempa senjata tersembunyi yang tangguh. Lalu,
Grandmaster menatap murid kesayangannya, ekspresi lembut di wajahnya yang kaku. Tang San berkata, melalui pertempuran saya dengan Qian Rengsui kali ini, saya menemukan banyak tempat yang saya kurang. Terutama dalam kekuatan serangan. Bahkan jika saya memiliki banyak cara untuk menyerang, kekuatan saya masih tidak mencukupi, lawan di level Qian Rengsui, saya bisa melihat betapa kurangnya saya. Saya ingin tinggal di sekolah Clear Sky untuk berkultivasi sebentar. Clear Sky Hammer terutama tentang pelanggaran, jadi saya akan melihat apakah saya bisa belajar beberapa hal untuk digunakan dengan itu. Jika tidak, saya tidak akan memiliki sedikit kepercayaan diri ketika saya menghadapi Qian Rengsui lagi. Grandmaster menggelengkan kepalanya, perjalanan kembali ke Clear Sky School diperlukan, tetapi saya tidak akan menyetujui Anda tinggal di sana untuk berkultivasi. Tang San tidak bertanya mengapa, karena dia sangat mempercayai keputusan gurunya. Grandmaster melanjutkan, The Clear Sky Hammer benar-benar tangguh. Namun, jangan lupa bahwa untuk sepenuhnya menggunakan Clear Sky Hammer, untuk menampilkan kekuatannya, pertama-tama Anda harus memiliki kemampuan roh yang dimiliki oleh Clear Sky Hammer. Anda memiliki roh kembar, dan sebelum Kaisar Perak Biru Anda mencapai 9 cincin, memberikan cincin roh ke Clear Sky Hammer akan mengurangi potensi masa depannya. Dan tanpa kemampuan roh dari cincin roh, ruang untuk pertumbuhan Anda akan sangat terbatas. Pada titik ini, Grandmaster agak tidak dapat melanjutkan. Guru, apakah Anda punya proposal? Saya akan mendengarkan Anda. Tang San berkata tanpa ragu sedikit pun. Grandmaster menghela nafas, saya punya proposal. Hanya saja, saya tidak ingin Anda mengambil risiko. Itu pada akhirnya terlalu berbahaya. Mata Tang San menjadi cerah. Dia sekarang sudah berada di peringkat 66, dan bisa dengan jelas merasakan kecepatan kultivasinya terus turun. Mempertahankan jenis kecepatan kemajuan yang dia miliki sebelumnya praktis tidak mungkin. Tidak ada yang memahami keadaannya saat ini lebih baik dari Grandmaster. Bahkan jika Grandmaster mengatakan itu berbahaya, Tang San mengerti bahwa ini mungkin jalan pintas untuk maju dengan cepat. Guru, tidak peduli apa, membela diri tetap tidak masalah. Saat ini kekuatan Spirit Hall tumbuh, dan saya merasa semakin banyak bahwa kemampuan saya tidak mencukupi. Ada juga persenjataan malaikat yang Anda sebutkan serta para pendeta roh. Hall Elder Palace. Jika saya tidak meningkatkan kekuatan saya sedikit lebih awal, bagaimana kita bisa bersaing dengan Spirit Hall? Selain itu, Anda pernah mengajari saya bahwa semakin besar tekanan yang saya hadapi, semakin mudah untuk membangkitkan potensi saya. Memahami esensi pertempuran masih lebih cepat daripada berkultivasi sendiri. Sebagai Master Roh Sistem Makanan, kecepatan kemajuannya dalam 5 tahun ini tidak lebih lambat dari milikmu, dan itu karena dia terus-menerus menghadapi bahaya fana. Tekanan besar seperti itu membuatnya tidak punya pilihan selain maju. Tanpa ragu, bahkan jika pilihannya berbahaya, itu sangat tepat. Dan bahkan jika fondasi Anda telah diletakkan dengan kuat dalam 5 tahun ini, kesabaran Anda dalam aspek ini masih belum cukup. Jenis pembantaian di kota pembantaian hanya akan meningkatkan serangan dan hati pembunuhmu. Ini bukan jenis tempat yang bisa terus-menerus memberi Anda tekanan. Karena itu, saya mengusulkan agar Anda pergi ke tempat yang dapat memberi Anda tekanan seperti itu. Tekanan besar seperti itu membuatnya tidak punya pilihan selain maju. Tanpa ragu, bahkan jika pilihannya berbahaya, itu sangat tepat. Dan bahkan jika fondasi Anda telah diletakkan dengan kuat dalam 5 tahun ini, kesabaran Anda dalam aspek ini masih belum cukup. Jenis pembantaian di kota pembantaian hanya akan meningkatkan serangan dan hati pembunuhmu. Ini bukan jenis tempat yang bisa terus-menerus memberi Anda tekanan. Karena itu, saya mengusulkan agar Anda pergi ke tempat yang dapat memberi Anda tekanan seperti itu. Tekanan besar seperti itu membuatnya tidak punya pilihan selain maju. Tanpa ragu, bahkan jika pilihannya berbahaya, itu sangat tepat. Dan bahkan jika fondasi Anda telah diletakkan dengan kuat dalam 5 tahun ini, kesabaran Anda dalam aspek ini masih belum cukup. Jenis pembantaian di kota pembantaian hanya akan meningkatkan serangan dan hati pembunuhmu. Ini bukan jenis tempat yang bisa terus-menerus memberi Anda tekanan. Karena itu, saya mengusulkan agar Anda pergi ke tempat yang dapat memberi Anda tekanan seperti itu. Bukan jenis tempat yang terus-menerus dapat memberi Anda tekanan. Karena itu, saya mengusulkan agar Anda pergi ke tempat yang dapat memberi Anda tekanan seperti itu. Bukan jenis tempat yang terus-menerus dapat memberi Anda tekanan. Karena itu,
Saya mengusulkan agar Anda pergi ke tempat yang dapat memberi Anda tekanan seperti itu. Tang San bingung bertanya, tempat apa itu? Grandmaster merenung, lalu berkata, ini mungkin disebut hutan binatang roh. Namun, tempat itu berbeda dari hutan binatang roh manapun yang Anda tahu. Karena, itu adalah sebuah pulau, di mana banyak binatang roh aneh hidup. Dan juga banyak guru roh yang aneh. Tempat ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh sedikit orang di dunia guru roh. Pulau. Tang San fokus mendengarkan cerita Grandmaster. Grandmaster melanjutkan, saya akan menjelaskannya secara sederhana, dan Anda akan tahu betapa berbahayanya itu. Spirit Hall pernah mengirim 2000 Spirit Masters ke pulau ini, dalam upaya untuk menggabungkan Spirit Masters di sana. Hasilnya masih yang paling tidak kembali, kurang dari 100 orang bisa kembali hidup-hidup. Mereka juga kehilangan 2 gelar Douluo di sana. Aula Roh menyebut tempat itu Pulau Iblis, tapi aku tahu itu nama sebenarnya, itu seharusnya disebut Pulau Dewa Laut.